Salam Rahayu. Selamat datang di podcast saya dalam kajian perkembangan ajaran kejawen yang saya buat secara berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Yudo Wibowo. Saya aslinya orang Boyolali, Jawa Tengah. Dalam podcast perkembangan ajaran kejawen episode pertama, saya sudah membahas tentang adanya nubuat Sabdo Palon. Selanjutnya, dalam podcast ketiga ini, saya akan membahas materi kisah penciptaan alam semesta dalam versi ajaran agama kejawen atau ajaran agama Budi yang terdapat di dalam kitab Serat Citap Soro. Baiklah, mari kita mulai. Dalam kitab Serat Citap Soro ditegaskan, saat itu bumi dan langit belum ada. Semua masih berupa sebuah angkasa yang bergerak penuh misteri. Itulah yang dinamakan alam yang tidak mengalami kerusakan atau alam keabadian. Di masa itu terdapat lorong keseraman yang didiami oleh jin priprayangan dan lain-lainnya. Lorong keseraman itu tidak tersentuh oleh terangnya matahari, bulan, bintang, dan cahaya yang lain. Itulah alam yang paling tinggi. Di sana tidak ada arah utara, selatan, barat, dan timur. Sebab di sana tidak ada jarak, yang ada hanyalah keseraman tanpa ujung. Kemudian di situ ada wujud cahaya sebagai perwujudan kodrat dari sang pangeran, berupa kobaran api raksasa yang berkobar-kobar dengan dahsyatnya, berwarna kuning, merah, dan biru. Kobaran api itu menyala sendiri. Lama-lama kobaran api itu mengeluarkan awan biru berasap hitam. Lalu terciptalah sebuah alam samar yang riuh dengan berbagai kehidupan yang memenuhi alam yang pada awalnya kosong. Alam samar yang riuh dengan berbagai kehidupan tersebut mendesak ke arah sang cahaya berada, lalu melayang-layang menjadi sebuah ruang atmosfer bulat raksasa terselimuti oleh sebuah selaput yang mampu menyerap cahaya, juga mampu memantulkan cahaya yang mengenainya. Akhirnya api yang berkobar-kobar itu mengeluarkan keringat yang mampu menghilangkan asap hitam yang menyelimuti cahaya tersebut. Lalu terciptalah selaput embun berkabut. Selaput embun berkabut yang halus akhirnya menjadi angin. Selaput embun berkabut yang kasar bercampur dengan air menjadi awan. Sang cahaya tersebut terus-menerus mengeluarkan asap. Maka selaput embun berkabut itu semakin banyak. Selaput embun berkabut yang halus bergerak ke atas menjadi lapisan angkasa yang semakin luas. Warnanya kebiruan, terang, dan cerah. Itulah yang dinamakan angkasa. Nama lainnya adalah langit. Selaput embun berkabut yang kasar menyatu dengan air dalam bentuk awan. Dan kebanyakan awan tersebut lalu turun ke bawah menjadi lautan, yang dikenal dengan nama Pertiwi. Keringat asap hitam kotor yang keluar dari cahaya yang semula berada di atas juga banyak yang bercampur dengan air, dan terbentuklah air berdebu atau air berabu yang kotor. Air berdebu yang kotor itu semakin lama semakin banyak yang tertarik gravitasi ke bawah menjadi tanah yang menyatu dengan lautan atau pertiwi. Lama-lama bagian air kotor yang telah menjadi tanah volumenya sebanding dengan lautan atau pertiwi.
maka terbentuklah bumi. Bumi itu tidak rata karena jatuhnya air dan debu atau abu dari awan ke bumi hanya ikut arah angin bertiup. Maka terbentuklah jurang, bukit, lembah datar, dan sebagainya. Semakin lama, keringat berupa uap mendidih yang berasal dari kobaran api pangeran atau Lord semakin banyak dan bercampur awan, maka terciptalah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, serta material-material angkasa lainnya. Adapun matahari itu terbentuk hanya dari bundaran api saling gulung-menggulung yang menerangi semua alam. Selanjutnya terjadilah rotasi atau perputaran, di mana bumi berputar pada porosnya dan bumi juga mengelilingi matahari yang dikenal dengan nama evolusi. Maka di bumi mulai ada siang dan malam. Juga mulai ada pergantian musim. Pada musim kemarau, matahari berada di sebelah utara khatulistiwa. Pada musim penghujan, matahari berada di selatan khatulistiwa. Sedangkan pada musim labuh, matahari berada tepat di tengah-tengah khatulistiwa. Bulan. Bulan itu pada awalnya tercipta dari udara dan air yang saling gulung-menggulung menjadi bulan yang semakin naik ke atas sehingga mencapai ketinggian yang seimbang. Bulan juga ikut membantu memantulkan sinar matahari dalam menerangi alam dunia, khususnya di malam hari. Dari bumi, bulan terlihat seolah-olah naik dan turun, dan bentuknya seperti berubah-ubah. Saat tanggal 1, terlihat berbentuk bulan sabit yang kecil. Pada tanggal pertengahan, bulan akan tampak bulat. Selanjutnya, pada bulan akhir, bulan kembali semakin menjauh dari bumi, sampai tanggal tua. Begitu seterusnya. Bintang. Bintang adalah kumpulan udara dan embun berkabut yang di malam hari terlihat bergelayutan dan bercahaya seperti lampu dian yang letaknya lebih tinggi dibanding bulan. Bintang terlihat di sekeliling bumi. Posisi bintang itu tidak naik, juga tidak turun. Tetapi sinar bintang itu tidak bisa menerangi sampai ke bumi. Sinar bintang hanya menerangi langit saja. Bumi, bulan, dan benda-benda langit lainnya, kalau dilihat dari bumi, terlihat saling berputar dan saling mengitari. Sehingga kadang terjadi gerhana yang nantinya kembali normal. Yang terlihat dari bumi hanyalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Sedangkan gerhana bintang tidak bisa dilihat dari bumi. Karena bintang itu letaknya sangat jauh, sehingga hanya terlihat kecil. Bintang, bulan, dan matahari itu memancarkan karakter yang berbeda-beda. Matahari menimbulkan rasa gerah. Bulan dan bintang memancarkan rasa nyaman. Embun dan kabut menimbulkan rasa dingin. Di kitab Jitab Soro juga diterangkan proses terjadinya hujan, proses terciptanya petir, proses terciptanya berbagai tumbuhan, proses terciptanya mata air, proses terciptanya semen, proses terciptanya pasir, kerikil, batu, tanah cadas, tanah lempung, serta asal mula terciptanya lemah lebu, emas, intan, manik-manik, besi, timah, belerang, garam, pelangi, kluwung, dan seterusnya. Sampai di sini dulu. Cekap semanten rumiyin samangkih dipun lajengaken wonten ing episode saklajengipun. Mugi ingkang Maha Kuwaos tansah paring berkah dumateng sagung dumadi. Monggo kita sami-sami hamemayu hayuning bawana. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.